Bangunlah. Apa aku bakal mati? Siapa yang bicara sama aku? Jangan gigit aku. Aku vegetarian. Buat apa aku menggigitmu? Lagi pula, tubuhmu kurus kering. Aku malah takut gigiku sakit kalau menggigitmu. Kamu bisa bicara. Wah, nak, kamu ternyata bisa mengerti bahasa ular. Hawkful. Kita. Kembali lagi. Aneh sekali. Padahal saat inspeksi tadi, kita lewat jalan ini loh. Kenapa hari ini kami tidak bisa keluar-keluar? Di sana ada seorang anak kecil. Aku akan tanya dulu. Anak kecil. Kamu tahu, gimana caranya keluar dari sini? Tahu dong, aku paling hafal tempat ini. Lewat persimpangan di depan, lalu belok kiri ke jalan kecil saja. Tapi jalannya tertutup, semak, belukar. Jadi orang biasanya nggak bakal perhatikan. Paman, di persimpangan di depan itu, belok kiri ke jalan setapak saja. Terima kasih. Paman, bisakah kamu membantu ibuku membeli peti mati? Yao Yao pasti akan mengumpulkan botol-botol, lalu menjualnya dan mengembalikan uangnya kepada Anda. Pidi mati. Ibu, Ibuku sedang sakit. Tidak bisa disembuhkan. lalu bagaimana dengan ayahmu? Ayahku juga sudah meninggal. Aku pergi meminjam uang ke bibiku, tapi dia tidak mau. Yao Yao bisa menulis surat utang. Paman, tolong selamatkan ibuku. Tenang saja. Urusan pemakaman ibumu. Paman yang akan menanggungnya. Oh ya. Kamu suka warna karunggoni yang mana? Kakak, bukankah kamu pergi untuk meninjau kawasan pembongkaran? Kenapa malah ngumpulin barang rongsokan? Ini bukan barang rongsokan. Ini barang Barang berharga, aku penasaran, apa sih itu? Anak kecil astaga. Kakak, kamu jadi penjual anak. Kalau tidak bisa bicara, sumbangkan saja mulutmu kepada orang yang membutuhkannya. Tapi memang benar. Kalau kakak itu penjahat perdagangan manusia, kakak kedua pasti langsung mengirimnya ke penjara. Ini Yao Yao. Orang tuanya sudah meninggal. Aku ini sedang memikirkan. Nenek selalu menginginkan cucu perempuan. Jadi, aku membawanya pulang. Aku berkata, kakak sulungku ini sungguh baik hati. Benar juga, lagi pula Yao Yao kita. Begitu menggemaskan. Emut, aku benar-benar gak nyangka. Aku paling benci anak-anak. Nggak apa-apa. Dia memang begitu. Seolah-olah orang lain berhutang ratusan juta padanya. Gak apa-apa. Jangan hiraukan dia. Kalian harus menikah dan memberiku cicit perempuan. Tapi, kalian malah langsung semapis anak dari luar untuk menipu aku. Itu ulah kakak sulung. Itulah kakak sulung. Satu hal yang jelas, jangan sampai ada yang ikut dihukum. Aku tidak peduli siapa yang melakukannya. Sekarang aku belum bisa memeluk cicit perempuanku. Itu salah kalian. Nenek Payut. Nenek buyut.
Kenapa? Yang terluka selalu aku. Aduh, lihatlah wajah mungil yang cantik ini. Sekilas saja sudah terlihat bahwa dia adalah cicitku. Nenek. Bukankah tadi nenek bilang dia dari pihak... Siapa yang bilang? Aku akan memberitahu kalian. Nanti, Yao Yao adalah aku, cicit kesayangan. Kalau aku mendengar satu kata pun yang lain, nenek. Benar juga yang sedikit mengerti bela diri. Yao Yao ku bawa pulang sendiri. Jadi mulai saat itu dia adalah putriku sendiri. Baguslah, jadi nenek tidak perlu lagi setiap hari mendesak kami untuk pergi kencan buta. Putri kakak sulung, juga putriku. Kalau kalian mau mengakui, silakan saja. Tidak ada hubungannya dengan saya. Aku bilang padamu, ngapa repot-repot mempermasalahkan anak-anak? Anak kecil. Siapa yang tahu seberapa rumit pikirannya? Bahkan bisa membujuk kakak sulung, lalu membawanya pulang sebagai anak perempuan. Masih kecil tapi sudah tidak tahu diri. Jangan keterlaluan, ya. Yao Yao tidak mau mendengarkan. Ini komentar negatif. Nenek buyut, apa yang Anda katakan? Nenek buyut berkata, aduh, Yao Yao terlalu kurus. Pasti dia sudah mengalami banyak penderitaan. Nenek buyut, aku tidak menderita. Ayah dan ibu merawatku dengan sangat baik. Hanya saja, setelah ayah meninggal, ibu jadi sakit-sakitan karena harus membesarkanku. Semua ini salahku. Astaga, nak yang baik, ini bukan salah Yao Yao loh. Kalau begitu, bolehkah aku membawa pulang barang-barang ayah dan ibu? Tusa, boleh. Terima kasih, nenek buyut. Kenapa kalian cuma diam saja? Duh. Nenek, kalau sudah memukulnya, jangan pukul aku juga ya. Cepatlah jadi pengawal untuk Yao Yao. Lagi-lagi aku. Ada apa kamu mau ditendang lagi? Nenek bilang saja, jangan sampai memukul. Kamu sudah tua sekali. Kalau sampai cedera, kan tidak baik buat kesehatan. Benar kan, Nenek? Sekarang, setelah punya cisit perempuan, aku ini jadi terasa 2 tahun lebih muda. Nggak percaya? Coba saja. Aku menyerah. Coba saja. Kalau kalah, aku yang dipukuli. Kalau menang malah bilang aku nggak menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Bagaimanapun juga, aku yang jadi korbannya. Yao Yao paman ketiga akan menunggumu di mobil dulu ya. Sampai jumpa. Hei, kamu! Ayo pergi. Aku juga ikut. Kamu nggak mau pergi? Kenapa aku harus pergi sih? Sudah kubilang, aku nggak kenal anak ini. Dia sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Silakan saja bersikeras. Nanti akan dipukuli.
Ayah. Yao Yao, apakah kamu suka boneka ini? Ini saat aku berusia 2 tahun, diberikan oleh ayah dan ibu. Di dalamnya ada foto ayah, ibu, dan Yao Yao. Ayah, bolehkah aku membawa boneka ini pulang? Tentu saja boleh, Yao Yao. Ingat ya, mulai sekarang keluarga Fu adalah rumahmu sendiri. Apapun yang ingin kamu bawa, silakan bawa. Terima kasih, ayah. Yao Yao cepat lari, ada Daju, kamu sudah datang. Daju. Ayah, Daju adalah kucing liar di sekitar sini. Dulu, aku dan ibu sering memberinya makan. Lihat betapa imutnya. Kucing liar. Pasti tidak ada bakteri di tubuhnya, kan? Kamu yang punya bakteri. Seluruh keluargamu pun punya bakteri. Kami kucing itu imut dan bersih, oke? Kucing orangnya besar, kamu sedang bicara? Yao Yao, ternyata kamu bisa mengerti bahasa kucing. Sepertinya iya. Pertama si ular kecil, lalu si kucing orangnya besar. Mungkinkah aku jadi bisa mengerti karena kepalaku terbentur? Jadi, aku bisa mengerti apa yang dikatakan hewan-hewan kecil ya? Yao Yao, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu padahal nggak demam? Tiba-tiba ngomong ngawur gitu. Yao Yao, jangan dengarkan dia, cepat lari. Pria yang sering mengintai di luar rumahmu itu datang lagi. Hari ini dia bahkan bergumam, akhirnya bisa bertindak. Pria? Tapi aku dan mama sama sekali tidak kenal pria apapun loh. Aku juga nggak tahu, tapi aku pernah lihat dia di kertas yang aku tempel di dinding sebelumnya. Para ibu yang belanja sayur bilang, dia itu pembunuh. Pembunuh? Ayah, cepat lari, ada pembunuh. Jangan panik. Yao Yao? Gak apa-apa. Jangan takut. Ayah akan segera menelepon. Suruh dokter bersiap-siap. Iya, Aku akan segera membawamu untuk diperiksa. paman kedua adalah kapten pasukan pengawal. Kenapa belum keluar juga? Mereka terlalu lambat, ya? Paman kedua, ada pembunuh, cepat datang. Karena pembunuh ini datang sendiri, kita tidak boleh membiarkannya. Kesempatan untuk menyakiti orang lain. Aku capek banget. Tubuhmu ini sudah waktunya berolahraga. Kamu kira semua orang sama seperti kamu. Otaknya sederhana, ototnya besar, aku ini simbol kebijaksanaan. Oh iya, si pembunuh. Di mana ya? Pembunuh. Paman kedua, percayalah padaku, Daju bilang, memang ada pembunuh. Benar-benar aku tidak pernah berbohong. Kakak. Menurutku, Yao masih kecil, jadi bisa dimaklumi. Kenapa kamu juga ikut-ikutan bertingkah konyol? Sudahlah. Ayo pulang dulu untuk makan. Pasti aku salah lihat, benar. Pasti aku terpengaruh oleh mereka. Lihat saja. Kan, sudah aku bilang. Di siang bolong begini, mana mungkin ada pembunuh, aku pasti. Yang suka panik-panik itu yang menulari aku. Akibatnya di siang bolong begini, aku sampai mengalami halusinasi. Ternyata benar. Si ketiga. Nggak nyangka, hari ini malah ada rezeki nomplok. Membunuh satu tidak rugi, membunuh dua aku untung. Paman kedua, Pergi mati saja.
Ternyata, kamu juga seorang ahli bela diri. Mari kita lihat. Apakah tulangmu yang keras atau pisauku yang tajam? Berani memukul anggota pasukan pengawal. Kamu benar-benar berani sekali. Jangan banyak omong. Lihat seranganku. Aku sudah menunggu di sini selama berhari-hari. Jelas-jelas di sini hanya ada seorang wanita bersama anak kecil ini. Tiba-tiba muncul beberapa pria lagi, belum lagi. Kenapa masih ada anggota pasukan pengawal? Nak, hari ini kalian beruntung. Tunggu saja. Mau kabur? Apa kau pikir aku cuma makan gratis? Kira aku cuma makan gratis. Dasar bajingan, masih mau kabur? Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Kalau aku menyeretmu bersamaku, aku juga nggak rugi. Berani-beraninya menyerang polisi. Kamu akan dihukum lebih berat. Joje Baronan Kelas A. Harus segera memberitahu Regu agar mereka datang menjemput orang ini. Paman kedua. Paman kedua, maaf semua ini karena Yao Yao yang membuatmu teralihkan perhatiannya, sehingga kamu terluka. Omong kosong. Kalau bukan karena Yao Yao, aku khawatir lukaku tidak akan sekadar sebatas ini. Lagi pula, luka kecil seperti ini tidak masalah bagiku. Tenang saja, paman kedua itu. Dia itu orangnya tangguh kok. Tapi pasti sangat sakit. Yao Yao tidak ingin paman kedua kesakitan. Ada apa ini? Paman kedua, kamu sudah baik-baik saja. Mungkinkah aku benar-benar membawa pulang seorang anak yang membawa keberuntungan? Hebat sekali, Kapten Fu. Baru saja cuti, sudah berhasil menangkap ikan besar. Kalau orang-orang di tim K2 tahu, pasti mereka bakal iri setengah mati. Chunyan dan kawan-kawan sudah mengejar selama setengah tahun, dan akhirnya dapat sedikit petunjuk. Akhirnya, penghargaan pribadi, penghargaan tim, semuanya diserahkan begitu saja kepada orang lain. Bangga apa sih? Kalau bukan karena aku yang menemukan bahwa Joje bersembunyi di sini, kalian juga bisa mendapat keuntungan. Soal merebut pujian. Kalian sekelompok. Memang sudah terbiasa. Saat menerima kabar itu, aku bahkan tidak percaya. Ternyata. Sialan. Aku sama sekali tidak tahu petunjuk apa yang kamu selidiki. Hari ini Joje ditangkap. Semua berkat Yao Yao. Yao Yao. Kamu lagi, si pembawa sial. Jaga mulutmu. Kenapa? Sebagai Kapten Chu yang terhormat, kamu sendiri tidak bisa menangkap pelakunya. Sampai harus melampiaskan amarahmu pada seorang anak kecil. Bawa pergi. Bawa pulang, interogasi dengan baik. Tunggu sampai aku kembali dari cuti. Pasti akan diadakan pesta perayaan besar-besaran. Untuk beberapa orang-orang tak berguna itu. Baiklah. Ayo kita pergi. Kali ini. Kalian memang beruntung kali ini, tapi prestasi yang didapat dari keberuntungan juga bisa membuat kalian sombong. Fu Mingchuan, kita lihat saja nanti. Yao Yao, apakah kamu mengenalnya? Dia adalah paman dari pihak ibu saya. Yao Yao. Ayahmu dan aku, kami tidak punya kakak perempuan. Jadi di luar nanti, jangan sembarangan mengaku sebagai kerabat. Baik, ayah. Oh ya, kita Yao Yao. Sama sekali bukan bintang sial, ho. Kalau bukan karena Yao Yao, tangan ini masih berdarah. Semua ini adalah hal yang seharusnya dilakukan Yao Yao. Baiklah, ayo pergi. Ayo pulang. Ayah dan paman ketiga.
Wah! Anak muda ini memang hebat. Langsung tidur. Kalau begitu, maka kita jangan ganggu dia. Siapa sangka Yao Yao? Ternyata sehebat ini. Pantas saja dia anak kita, sayangku. Anak siapa lagi yang bisa seperti Yao Cha kita? Begitu berprestasi. Wah, sudah bangun. Kalian begitu saja membiarkanku tergeletak di lantai. Kamu masih berani bilang begitu. Ternyata pingsan karena ketakutan beraninya. Bahkan kalah dari Yao Yao. Nenek, itikan pisau. Saat itu jaraknya cuma 2 cm dari aku. Siapapun pasti pingsan. Lagi pula, siapa bilang aku pingsan? Aku cuma lihat ada air di lantai. Aku takut kakak kedua terpeleset saat menghajar orang. Jadi aku sengaja berbaring untuk membersihkannya. Jadi haruskah aku berterima kasih padamu? Ya, nggak usah berterima kasih. Begitu. Baiklah. Ada yang datang. Nyonya, tua. Seret dia. Pembersihkan seluruh villa dari atas sampai bawah. Pembersihannya harus bersih. Kalau ada air dimanapun, dan membuatku si nenek ini terjatuh itu tidak baik. Nenek, Kalian mau apa? Lepaskan aku, tunggu dulu. Kalian ini namanya pemberontakan terhadap atasan, cepat atau lambat. Nenek. Nenek, hati kamu sungguh kejam. kita lihat nanti. Berani nggak? Kamu bertingkah seperti orang tak berguna lagi. Hari ini, Yao Yao pulang. Dan kembali sangat membantu kalian. Kalian cepatlah tunjukkan rasa terima kasih kalian kepada Yao Yao. Apa yang perlu ditunjukkan? Hari ini Yao Yao sudah pulang. Dan lagi-lagi membantumu. Bantuan sebesar ini, ayo cepat, tunjukkan rasa terima kasihmu kepada Yao Yao. Mengapa harus berterima kasih? Dia kan cuma beruntung saja. Aku bilang padamu, Kenapa? Bukankah itu fakta? Apa kalian benar-benar percaya dia bisa mengerti? Bahasa hewan. Yao Yao. Jangan pedulikan dia. Dulu dia orangnya baik kok. Tapi kemudian terjadi kecelakaan. Kecelakaan. Si keempat sudah berlatih bela diri sejak kecil. Dulu dia membuka sebuah sasana bela diri, namun diserang oleh orang-orang yang ingin menantang sasana tersebut. Hingga kedua kakinya lumpuh. sebenarnya kedua kakinya masih bisa disembuhkan, tetapi sifatnya berubah drastis dan menolak keras untuk menjalani perawatan. Jadi apapun yang dia katakan, jangan dihiraukan. Sudah, jangan dibicarakan lagi. Cepat, keluarkan hadiahnya untuk Yao Yao. Yao Yao, meskipun gaji paman kedua tidak tinggi, tapi selama bertahun-tahun ini, dia sudah menabung cukup banyak. Semua ini untukmu. Adapun aku, paman ketiga, kesayanganmu jenius kedokteran soal uang. Banyak yang memberikannya. Yao Yao. Ambil ini, ayah adalah orang terkaya. Belanjakan sesuka. Orang terkaya. Kalian pikir, apa gunanya seorang anak berusia 8 tahun memegang kartu-kartu ini? Sekelompok orang bodoh. Yao Yao, lihatlah, ini yang disiapkan oleh buyutmu.
Indah sekali. Yang ini juga. Nenek buyut, apakah semua ini untukku? Tentu saja, Yao kan imut. Pasti harus pakai baju-baju cantik ini. Nenek buyut, tidak usah. Ini pasti harganya mahal sekali. Ini apa-apaan? Yao tenang saja. Uang segini saja tidak cukup untuk mengisi sela-sela gigi anak-anak nakal itu. Lagi pula, kamu sekarang adalah putri kecil keluarga Fu. Apa artinya uang segini? Benar-benar cantik. Bukan. Nenek, kamu sudah menyiapkan hadiah. Kenapa masih... Berbicara omong kosong. Kalau tidak membandingkan kalian, sekelompok orang bodoh ini, bagaimana mungkin Yao bisa paling menyukaiku? Nenek! Sejak kapan kamu jadi begitu licik? Orang tua memang lebih berpengalaman. Kalian semua tidak berani jujur, kan? Aku bilang, Kamu duluan. Kamu pergi. Nenek, ini apa-apaan, tidak menghormati orang. Punya harga diri. Sudah beberapa hari tidak dipukuli, kulitmu gatal ya. Nenek, Berhenti di situ. Ada apa? Ayah, aku takut. Bisakah kamu menemaniku tidur? Dulu, Mama selalu menyanyikan lagu pengantar tidur untukku. Aku kan gak bisa nyanyiin lagu pengantar tidur. Kenapa diam saja? Aku cuma bilang, gak bisa nyanyiin lagu pengantar tidur. Bukan berarti gak mau tidur bareng kamu. Terima kasih, Ayah. Lakukan saja. aku nggak mau. Kamu tidak mau. Kenapa kamu tidak melakukannya? Paman kedua, paman ketiga. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan di kamarku? Tidak terlihat. Tidur di lantai. Bukan. Aku tidur. Apa perlu kalian berdua jadi pengawal di kiri dan kanan? Jangan terlalu membanggakan diri. Kami melakukannya demi Yao. Yao baru saja datang. Kami khawatir dia belum terbiasa. Jadi kami ingin menemaninya lebih lama. Dengan penampilanmu yang seperti Raja Neraka itu, kamu tidak takut menakuti Yao? Jangan ngomong sembarangan di sini. Bagaimana mungkin Yao takut padaku? Aku kan ayah Yao. Itulah sebabnya aku bisa tidur di ranjang yang sama dengan Yao. Kalian hanya bisa... Baiklah. Nenek, Aduh, minggir. Minggir. Akhirnya aku punya cisit perempuan. Tentu saja harus tidur bareng aku. tunggu. Terus aku gimana? Kamu ini sebagai ayah tidur saja di lantai. Minggir? Apa bedanya dengan kami? Bukan nenek, ini kamarku dan Yao adalah putriku. Jadi apa? JD. Kalau mau tidur, ya tidur saja. Tunggu sebentar. Kalau mau tidur, buatlah tempat tidur di lantai sendiri. Ayah, nenek buyut, paman kedua, paman ketiga. Terima kasih ya. Waktunya tidur. Kalian berdua. Ibu bilang, orang harus tahu berterima kasih dan membalas kebaikan. Nanti harus benar-benar merawat kalian dengan baik.
Wah, kalian tidurnya nyenyak sekali. Sedangkan yang di samping itu, kakinya sudah hampir sakit sekali. Sayangnya dia justru tidak memberitahu siapapun. Mungkinkah itu paman kecil? Kamu datang untuk apa? Kamu datang untuk apa? Paman, kalau kakimu sakit, rendam saja sebentar. Nanti akan terasa lebih baik. Paman, tenang saja. Dulu aku sering membasuh kaki ibu, jadi aku sudah berpengalaman. Aku tidak mau kamu ikut campur, pergilah. Ibu bilang, pasien yang mudah marah itu wajar. Apa yang kamu lakukan? Paman, aku sudah mencoba dengan tanganku, suhu airnya pas. Kenapa kamu begitu bersemangat? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yao Yao berharap kaki paman segera sembuh. Lalu, mengalahkan orang-orang yang sebelumnya datang menantang. Baiklah, aku mau tidur. Cepat pergi. Cepat pergi. Bukankah aku sudah menyuruhmu pulang? Paman, bolehkah aku tidur bersamamu malam ini? Aku janji tidak akan mengganggumu. Tidak bisa. Sudahlah. Terserah kamu saja. Terima kasih, Paman. Tidurlah dengan nyenyak. Paman, tidak apa-apa. Yao Yao tidak mengantuk. Yao Yao akan memijatmu sebentar lagi. Sudahlah. Biarkan saja dia. Lagi pula, kaki ini memang sudah tidak terlalu sakit lagi. Apakah Paman sudah menerima aku, Paman? Tenang saja. Yao Yao nggak akan membiarkan Paman menderita sendirian lagi. Paman, kalau kakimu sakit lagi, panggil saja aku ya. Yao Yao jago banget, loh. Siapa yang peduli? Yao Yao terlalu kurus. Harus makan lebih banyak. Nenek buyut, sudah cukup, sudah cukup. Kalian ini kayak lagi ngasih makan babi, nggak takut dia kekenyangan. Lagi pula, dia kan, bukan?
Sudah. Cepat makanlah. Terima kasih, Paman. Apakah kamu merasa Marasa. Dasar bocah nakal. Selalu bilang satu hal tapi maksudnya lain. Oh ya, Nenek Buyut, di mana Paman ketiga? Dia sudah pergi sejak pagi-pagi sekali. Katanya mau kasih kita kejutan besar. Kejutan. Kejutan atau tidak? Kaget nggak? Rambut hijau di kepalamu ini? Aku sudah bilang dari dulu. Aku akan mewarnai rambut ini menjadi hijau. Warna rambutmu ini benar-benar pas dengan suasana. Pantas saja kamu punya pacar. Paman San, kamu sudah punya pacar ya? Yao Yao, kamu sampai bisa menebaknya. Benar? Hari ini aku memang ingin memperkenalkan pacarku kepada kalian. Ciao ciao, silakan masuk. Halo semuanya. anak ini lumayan ya? Karen Bangit. Anak nakal banget. Benar-benar pakaran ya? Tentu saja pacarku cantik kan? Cantik. Dia juga senang. Bayi di perut cewek ini sudah hampir 3 bulan. Kak, kamu sudah hamil. Kenapa masih pakai sepatu hak tinggi? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada bayimu? Bagaimana kamu tahu? Ciao ciao. Kapan kejadian ini? Ini kan hal yang bagus. Aku juga ingin memberimu kejutan. Wah, bagus sekali. Aduh, anak baik. Wah, ini terlalu mendadak. Nenek belum siap. Ini, gelang ini. Gelang ini, jangan sampai kamu meremehkannya. Nenek, ini terlalu mahal kan? Tidak. Kakak, ibu bilang saat hamil 3 bulan, itu masa yang paling berbahaya. Kamu harus benar-benar menjaga dirimu. 3 bulan. Tapi, aku baru kenal kamu sebulan. Chenjo, dengarkan penjelasanku. Aku juga melakukan ini karena sangat mencintaimu. Jadi... Chenjo, dengarkan aku. Aku juga melakukannya demi kebaikanmu, agar kamu punya anak laki-laki tambahan yang bisa merawatmu di hari tua dan mengantarmu ke liang lahat. Jadi kamu bisa menjadi ayah tanpa rasa sakit. Bukankah itu hal yang baik? Ah, sepertinya ini jadi masalah. Aku bilang padamu. Meskipun aku tidak pernah memukul wanita. Tapi, aku akan memukul diriku sendiri. Jangan, Chenjo. Bangunlah. Aku akan membunuh diriku sendiri. Gila. Aku akan membunuh diriku sendiri. Kamu si rambut hijau, warnanya pas banget ya. Aku pikir kok ada yang mau sama kamu. Ternyata mereka mau menjadikanmu kambing hitam. Jilat mulutmu sebentar. Bisa meracuni dirimu sendiri. Malu banget. Dengan IQ sepertimu. Nanti, lebih baik menjauhlah dari wanita. Sekarang, aku sudah punya Yao. Gak perlu kalian. Aku sudah punya cucu buyut. Yao Yao, bagaimana kamu tahu?
Ini semua itu diberitahu oleh anjing kecilku. Gak mungkin dia bisa dengar aku bicara. Sudah, aku bikin masalah. Dari 3-6 strategi, lari adalah yang terbaik. Anjing kecil itu hebat sekali. Aku mau berterima kasih padanya. Yao Yao, Anjing kecil, jangan takut. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih padamu. Ayo makan. Musim panas ini, aku juga bertemu dewa yang hatinya lembut. kamu ini bencana, berani-beraninya muncul di hadapan kami. Bibi, Jangan panggil aku Bibi. Kamu ini imut banget. Semua ini karena kamu. Ternyata kamu malah membela orang lain. Dan merah berut. Pamanmu, seharusnya aku memukulimu sampai mati saat itu. kalau bukan karena kamu, ayahku pasti sudah dipromosikan sekarang. Bintang sial seperti kamu pasti membawa malapetaka. Aku tidak tahu. Itu penjahat yang ingin ditangkap oleh pamanmu. Jangan pura-pura. Berpura-pura apa? Dulu kan ada yang membelamu. Kamu sangat sombong, kan? Jangan kira, hanya karena kamu meminta kapten pasukan pengawal untuk mengadopsimu, kamu bisa melawan langit. Aku bilang padamu, kamu cuma bermimpi. Kau seorang kapten itu nggak ada artinya apa-apa. Ayahku bilang keluarga Fu mengadopsi seorang gadis kecil yang seumuran denganku. Selama aku dan dia bisa menjadi teman baik, aku tetap bisa menginjak-injak kalian. Hanya penghargaan ketiga yang remeh itu saja. Kamu benar-benar mengira aku peduli? Aku kasih tahu kamu ya. Nanti kalau aku sudah berhasil mendekati keluarga Fu, keluarga terkaya di negara ini. Nanti aku pasti dapat promosi dan kenaikan gaji. Itu cuma urusan satu kata dari Pak Fu. Tapi kamu ini si pembawa sial. Kenapa kamu ada di sini sih? Aku tahu. Kamu mau pura-pura malangkan, buat menipu uang keluarga Fu. Hanya dia. Walaupun aku belum pernah bertemu dengan Tuan Fu. Tapi dia benar-benar seperti Yama yang dingin. Kalau mau menipu uangnya. Kalau tidak dipukuli sampai mati, itu sudah beruntung. Kalian ngomong sembarangan. Ayahku nggak mungkin begitu. Bintang sial, kamu berani berteriak pada kami? Mau aku pukul sampai mati sekarang juga? Menganiaya orang di depan umum, padahal dia adalah dermawan yang memberi makan anjing. Di mana kau akan meletakkan? Itu. Kalau kamu mendekat satu langkah lagi, anjing itu akan memberimu paket vaksin rabies. Ibu, si imut ini, berani-beraninya mau melepaskan anjing untuk menggigitku. Hari ini kamu harus memukulinya sampai mati. Kamu si imut ini, apa sudah lupa pelajaran yang pernah kuberikan padamu dulu? Baiklah, hari ini aku akan membasmi kamu demi keluarga Fu. Dan anjing sialan ini juga... Coba tebak di dunia anjing yang disebut Sang Biao, itu jenis anjing apa? Kalau kamu berani mengganggunya. Kamu benar-benar menendang pelat baja. Anak-anak anjing, serang dia. Kalau berhasil menggigit sampai mati, ada hadiahnya. Xiao Xiao, cepat bangun. Yao Yao. Tidak mungkin, Fu Mingchuan tidak mungkin. Bukankah dia bukan orang dari keluarga Fu? Aku kira cuma nama keluarganya saja yang sama. Lao Chu, ada apa ini mungkinkah? Si imut ini adalah putri bungsu keluarga Fu? Cepat pergi, jangan sampai mereka melihat kita. Cepat pergi. Bertarung dengan anjing, kamu masih terlalu muda. Sudah, bubar saja. Nanti aku tambahkan paha ayam buat kalian. Yao Yao. Kamu baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja. Tadi sepertinya aku lihat ada orang yang berlari lewat. Aku penasaran siapa yang berani banget sampai berani mengganggu keponakanku yang kecil ini. Tidak perlu paman ketiga. Sang Biao sudah membawa anak buahnya, membantu aku memberi pelajaran kepada mereka. Selama ada anjing, tidak akan ada masalah. Sang Biao, terima kasih. Nanti aku akan suruh orang mengantarkan paha ayam besar untuk kalian. Semua sudah dibungkus. Setelah bertahun-tahun berkelana di dunia ini, akhirnya aku bertemu orang baik. Bau obatnya sangat kuat, pasti ada orang yang sakit parah di rumah. Paman San dan yang lainnya meminta kamu untuk memeriksa mereka. Mereka ingin aku memeriksakan diri.
Dr. Ajaib, benar-benar Dr. Ajaib. Kamu bisa tahu kalau ayahku sedang menderita penyakit parah, ya? Yao Yao, bagaimana kamu tahu? Sang Biao bilang, dia mencium bau obat dari tubuh mereka. Kamu benar-benar mendengar anjing berbicara. Kalau tidak, bagaimana aku tahu kalau paman ketiga? Ada cahaya hijau yang memancar dari kepalamu? Baiklah, Paman San percaya padamu. Tapi soal ini, jangan pernah dibicarakan lagi ya. Ayo bangun. Dokter hebat, tolong pulang sekarang dan periksa ayahku. Dia benar-benar hampir meninggal. Tapi, Tidak apa-apa, tenang saja. Soal uang ini, aku pasti akan membayarnya. Asalkan kamu bisa menyembuhkan ayahku. jadi di mata kalian, saya orang yang begitu tamak? Jadi maksud Anda mau mengobati ayah saya secara gratis? Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, oke. Omong kosong. Menurutku, penyakit ayahmu itu semua disebabkan oleh kemarahanmu. Cepat tunjukkan jalannya. Oh. Kakak, pinjamkan putrimu sebentar, meskipun aku nggak tahu kenapa. Aku merasa lebih tenang kalau membawa Yao Yao. Denyut nadi tidak teratur, bentuk denyutnya kacau, dan ritme 35 tidak seimbang. Berhenti lalu muncul lagi. Dokter hebat, bagaimana kabar ayahku? Tidak terlalu baik. Paman ketiga, apakah kondisinya sangat parah? Pada dasarnya, sudah seperti denyut orang yang sekarat. Dokter hebat, tolong selamatkan ayahku. Ayahku sekarang belum boleh mati. Tenang saja, ayahmu belum akan meninggal untuk saat ini. Syukurlah, aku hampir mati ketakutan, rumah, mobil, dan uangku hampir saja hilang. Tapi jangan terlalu cepat bersuka cita. Agar penyakit ayahmu sembuh total masih dibutuhkan. Gua Longshan. Rumput 7 bintang penghidup jiwa. Bunga lidah sapi hijau. Rumput abadi. Keempat bahan obat ini sangat langka dan sulit ditemukan. Tunggu dulu. Paman ketiga saya hanya bilang sulit ditemukan, tapi bukan berarti tidak ada. Ayo, kita ke gunung. Sekarang juga. Hahaha. Oh, ayah. Kalau kamu berteriak lagi, bahkan jika Fatua masih hidup, pun tidak akan bisa menyelamatkan ayahmu. Yao, kalau melihat orang yang mirip, panggil saja Paman K3. Hari ini kita pasti bisa menemukan ramuan itu. Masih anak-anak, belum tahu apa itu kesulitan dan rintangan. Keempat ramuan ini, kalau memang semudah itu dicari, pasti. Paman ketiga, aku sudah menemukannya. Mana mungkin, Yao? Ini cuma mirip aja. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ternyata bisa ditemukan dengan begitu mudah. Paman tiga, ayo kita lanjutkan pencariannya. Kakek Pei masih menunggu pertolongan. Oh, mungkin kita cuma beruntung saja, kebetulan saja. Lain kali pasti nggak seberuntung ini. Paman San, lihat cepat. Itu bunga lidah. Kenapa bisa ditemukan dengan begitu mudah? Mungkinkah kakek Pei benar-benar belum waktunya meninggal? Paman San, kita sudah menemukan 2 jenis. Tinggal 2 lagi. Lalu kita bisa menyelamatkan kakek Pei. Paman ketiga, cepat ikuti kami. Kita harus mencari rumput penghidup kembali. Oh, baiklah.
Sudah kubilang, mana mungkin bisa. Paman Tiga, sudah ketemu. Paman Ketiga, lihat, itu rumput penghidup. Yao Yao, kamu benar-benar mau menghancurkan reputasi Paman Ketiga ya? Yao Yao tidak memukul Paman Ketiga. Salah. Ini palsu. Ini pasti palsu. Sakit sekali. Sepertinya ini bukan bohong. Paman San, kamu baik-baik saja? Paman Ketiga baik-baik saja. Paman Tiga memang tahu apa yang dimaksud dengan usaha tidak bisa mengalahkan bakat. Gadis kecil ini seolah-olah punya radar ramuan. Kemanapun dia pergi, di situlah tumbuh ramuan. Paman Tiga, kita harus mencari Long Xianxiang. Setelah kita menemukan semuanya, kita bisa turun gunung untuk menyelamatkan kakek Pei. Long Xianxiang jauh lebih langka daripada 3 jenis lainnya. Aku tidak percaya gadis kecil ini benar-benar sehebat itu. Ya, kan sudah kubilang, Long Xianxiang di Gunung Hijau itu susah dicari kan? Reputasi aku akhirnya kembali sedikit. Yao Yao, apa yang kamu lakukan? Paman Ketiga, Long Xianxiang ada di dalam sana. Kalau kita masuk ke sana, pasti bisa menemukannya, Paman Ketiga. Kita sudah menemukannya. Ditemukan lagi. Paman Tiga, sudah menemukan ramuan itu. Apa kamu tidak senang? Yao Yao, apakah kamu merasa aneh? Biasanya yang satu ini saja susah dicari. Ternyata kita bisa menemukannya dengan begitu mudah. Menemukan 4 buah. Kan, sudah kubilang. Gak mungkin semudah itu. Tiba-tiba saja kita menemukan 4. Seolah-olah ada sesuatu yang membimbing kita. Paman San, kamu benar-benar pintar. Tepatnya tupai kecil ini yang membawaku ke sini. Dia hebat sekali. Ia mengingat semua tanaman obat yang pernah dilihatnya. Begitu aku menunjukkan gambarnya, ia langsung tahu di mana letaknya. Hei kawan, ini semua berkat aku. Kenapa aku selalu merasa seperti sedang menggodaku? Tupai kecil, terima kasih. Kita juga harus membawa ramuan ini untuk menyelamatkan orang. Cepat pulanglah. Sobat, kalau ada kejadian kayak gini lagi, serahkan saja padaku. Dalam radius 10, aku yang paling bisa diandalkan. Yao Yao, ayo kita pulang. Ayah, Ada apa dengannya? Mungkinkah upaya penyelamatan gagal? Lagi pula dengan jenius kedokteran sepertimu, tidak ada orang yang tidak bisa diselamatkan. Urusanmu apa? aku juga nggak tahu. Paman Tiga itu aneh-aneh banget. Setelah kami menemukan ramuan itu, dia jadi seperti ini. Nenek, aku terluka parah. Wah, kamu tidak bisa berdiri dengan benar dan bicara. Nenek, Ini baju baru aku, jangan usap ingusmu di bajuku. Nenek, aku sudah tahu, Watson. Kamu pasti sayang padaku. Cucu kesayanganmu ini. Mata mana yang kamu pakai untuk melihatku? Aku tahu. Aku mengerti. Nenek, sekarang. Hanya ingin Ingin tenang. Siapa yang tenang itu? Bukankah Paman Tiga baru saja putus? Apa dia sudah punya pacar baru lagi? Paman San, kamu tidak takut dikhianati lagi? kita. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membicarakan hal ini lagi? Lupa. Apa? Dia kabur. Aku segera ke sana. Paman kedua, ada apa? Joje kabur. Apa? Bukankah dia sudah ditangkap kembali? Kok bisa kabur lagi? Katanya saat diinterogasi, dia berhasil memanfaatkan celah.
Aku harus segera ke sana cari dia. Baiklah, aku juga akan ikut membantu. Ayah paman kedua, aku juga ikut. Aku bisa mengerti bahasa hewan-hewan kecil. Siapa tahu aku bisa membantu kalian. Tidak bisa. Terlalu berbahaya. Kami khawatir tidak bisa melindungimu dengan baik. Ayah. Yao adalah segalanya bagiku. Aku tidak setuju. Baiklah. Tapi kalau kalian nggak nemu petunjuk, pastiin kasih tahu Yao. Aku akan bertanya pada hewan-hewan kecil di sekitar sini. Kita janji ya. Janji 100 tahun. Jangan berubah. Nah ayah paman kedua, kalian hati-hati. Baiklah. Kalian pergi saja. Aku mau kembali ke kamar untuk tidur. Kenapa lari-lari begitu? Kamu pernah berinteraksi dekat dengan Joje. Ikutlah. Pergi. Sepeton, Aduh, Nyonya, aku mau tidur. Shenyan, Yao, aku serahkan padamu. Duduk di sini saja. Jangan kemana-mana. Paman, jangan khawatir. Yao itu anak yang sangat patuh. Nggak ada yang pernah ngajarin aku cara ngurus anak sih. Apa saja yang biasanya disukai anak-anak, permen tongkat, kue, minuman, mainan, sudahlah. Beli saja semuanya untuknya. Aku hanya ingin agar dia tidak menggangguku. Paman, apa yang kamu lakukan? Urusan orang dewasa, anak-anak jangan ikut campur. Paman, kakimu masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Kalau begitu, bolehkah aku tidur bersamamu malam ini? Kamu memang selalu banyak bicara ya? Ibuku juga bilang begitu padaku. Tapi ibuku bilang dia suka ngobrol sama aku. Paman, apakah kamu juga sama seperti ibuku? Sudah, aku mau mandi dulu. Kamu main di sini saja, aku sudah membelikanmu makanan. Sebentar lagi sampai. Paman, Yao suka sama kamu. Sudah. Kamu main sendiri saja. Barang yang dibeli, Paman. Kok bisa sampai secepat itu? Jangan buka pintu, dia bukan kurir. Tidak boleh. Di dalam rumah masih ada nenek buyut dan paman. Dia tidak boleh masuk. Dasar bocah nakal, kamu lumayan cerdik juga ya. Cepat ikuti aku. Aku akan membawamu bersembunyi di depan. Gak mungkin deh, kok harus terjatuh di saat-saat genting begini? Ayo lari. Aku lihat kemana lagi kamu bisa lari. Kalau saja ada yang memberitahuku. Aku nggak bakal tahu kalau kamu bocah nakal yang bikin aku. Seorang buronan kelas A yang terhormat pada akhirnya malah terjebak di tangan seorang anak kecil. Nanti saat diinterogasi, aku sampai malu membayangkan nasibmu. Anak kecil. Kamu belum tahu kan? Kamu bisa ditangkap itu semua berkat informasi yang diberikan oleh anak kecil itu. Kalau aku jadi kamu, sebelum dijatuhi hukuman mati, pasti akan membunuhnya terlebih dahulu. Aku pergi. Berani-beraninya mengacaukan rencanaku. Aku akan membunuhmu sekarang, sebal juga. Yao. Oh ya paman kedua, di mana sih penjahat itu? tenang saja. Dia sudah mati. Lalu apakah kalian sudah menyelidiki? Dia bisa kabur? Tidak. Just kalau dipikir-pikir, aneh juga. Persis seperti di sinetron. Setiap kali sampai pada momen krusial, kamera pengawasnya selalu rusak. Bukankah itu berarti tidak ada bukti yang bisa membuktikan apa-apa? Besok aku akan kembali ke pasukan pengawal dan akan menyelidikinya lebih lanjut. Aku merasa ini tidak sesederhana itu. Apakah menurutmu, ada orang di pasukan pengawal kalian yang membantunya? Sama seperti yang aku pikirkan. Jika Joe J melarikan diri sendiri, dia pasti akan mencari tempat.
untuk bersembunyi sejenak dan pasti tidak akan secara terang-terangan membalas dendam pada Yao Yao. Benar sekali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu? Itu Yao Yao. Yao Yao, paman kedua, maafkan aku. Aku tidak menyangka Joje akan... Tidak apa-apa, paman kedua. Kalau begitu besok, bisakah paman mengajakku ikut? Aku harus mencari tahu siapa yang membiarkan penjahat ini kabur. Besok kita bersama-sama menangkap penjahat itu dan memukulinya habis-habisan. Menurutku, orang jahat seperti ini tidak boleh dibiarkan tetap berada di pasukan pengawal. Untungnya, setelah sekian lama duduk di kursi roda, hari pertama pemulihan, aku akan menjadikan dia sasaran latihan. Pak Chu, soal kejadian hari ini. Apakah bisa? Tenang saja. Aku sudah dapat kabar. Zhou Jie ditembak mati oleh Fu Mingchuan. Ini berarti Zhou Jie pasti sudah membunuh gadis imut itu. Benarkah? Itu bagus sekali. Joje berhasil melarikan. Mereka tidak hanya kehilangan penghargaan, tapi juga akan dihukum. Simut itu sekarang juga sudah mati, benar-benar dua burung dengan satu batu. Ayah, anak itu seharusnya sudah lama mati bersama ibunya. Sekarang malah masih mau mencelakakan kita. Pantas saja. Tentu saja. Begitu kabar kematiannya tersebar, kita baru akan muncul sebagai bibi dan paman dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Fu. Nanti, Chu, kamu memang selalu berpikir matang. haha. Lebih baik sibuk sedikit. Captain Chu, ada masalah sebesar ini di satuan. Kamu masih punya waktu buat minum kopi? Zhou Jie itu kalian yang menangkapnya? Dia kabur kemarin. Apa urusanku? Aku sudah memberi libur kepada tim kedua, jadi aku tidak akan terlibat dalam urusan Zhou Jie agar tidak ada yang mengkritik. Aku merebut prestasi kalian. Pergilah bekerja, hati-hati di jalan. Datang sebanyak ini buat apa? Si imut itu kan sudah mati. Kenapa kamu masih hidup? Astaga. Captain Fu, benar-benar profesional ya. Seluruh keluarganya datang untuk menyelidiki kasus ini. Tentu saja. Begitu kita menemukan orang yang membebaskan Joje, kita pasti akan menghajarnya habis-habisan. Bukan. Bagaimana kalian bisa tahu kalau pasti ada orang yang membebaskan Zhou Jie? Wah. Kamu tidak mungkin ingin mengurangi hukuman karena kelalaian dalam pengawasan. Mau menjebak orang lain, kan? Semoga saja tidak. Tapi kalau memang begitu, hama semacam ini harus segera diungkap. Kalau memang ada orang yang mengkhianati seperti itu, aku pasti akan memukulinya. Sampai dia nggak kenal ibunya sendiri. Justru, Captain Chu, kenapa terlihat begitu gelisah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Jangan menuduhku begitu. Tapi aku dengar. Kemarin saat Joje diinterogasi, itu seharusnya urusan tim One kita. Tapi kamu malah dengan sengaja menawarkan diri, merebut kesempatan itu. Kamu malah dengan sengaja menawarkan diri, merampas kesempatan ini. Jadi apa? Zhou Jie memang orang yang sudah aku kejar selama setengah tahun lebih. Jadi aku yang akan menginterogasinya sendiri. Ada masalah apa? Bukan. Kalian sendiri yang tidak mengawasinya dengan baik, tapi malah mau menyalahkan aku? Paman kedua, apakah kamu mencurigainya? Aku tahu kamu yang membantu kami menemukan Zhou Jie. Hanya kami berempat. Selain dia, aku nggak bisa bayangin ada orang lain. Aku juga merasa hal ini pasti ada hubungannya dengannya. Tapi, kita tidak punya bukti. Benar juga. Apa yang harus kutakuti? Lagi pula, rekaman CCTV-nya sudah kuhancurkan sejak lama, bahkan jika mereka mencurigai aku. Mereka juga tidak punya bukti. Bagaimana dengan kalian? Kalau ada bukti, tunjukkan saja. Kalau tidak ada bukti, jangan menuduh tanpa dasar. Ada cara lain? Kalau ada hewan di sekitar sini, aku bisa...
Tunggu aku. Tolong, pasukan pengawal menangkap burung. Adakah yang bisa menelepon Solsan untuk membela burung itu? Kalau tidak, bahkan setelah aku jadi hantu pun, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Ayah, ada makanan. Makanan. Burung beo kecil, tolong bantu aku dong. Ternyata kamu minta tolong padaku. Kenapa nggak bilang dari tadi? Hampir saja. Aku ketakutan sampai menggigit lidah sendiri. Sudahlah, siapa yang diberi makan pasti jadi lembut. Siapa yang diberi uang pasti jadi terikat. Katakan saja, apa yang ingin kamu tahu? Soal kejadian dalam radius beberapa ratus meter di sekitar sini, aku tahu semuanya dengan jelas. Paman kedua. Apakah kamu melihat kemarin? Bagaimana orang ini bisa melarikan diri? Kalian tidak mungkin berpikir burung beo ini bisa memberitahu kalian. Apa yang terjadi kemarin, kan? Captain Fu, kalau anak kecil Aiseng ya sudah... Kenapa kamu juga ikut-ikutan bertingkah konyol? Kalian tidak takut jadi bahan tertawaan kalau hal ini tersebar? Kalian meremehkan aku, kan? Aku juga mau bilang, aku tahu kok, aku ada di pohon di luar sana. Dengan jelas. Paman kedua, burung beo kecil ini bilang dia melihatnya. Omong kosong, burung beo ini sama sekali tidak bicara. Hei, lihat. Dia, ketahuan deh. Kemarin aku lihat sendiri, dia menjatuhkan sikat kunci, jatuh di depan orang ini. Paman kedua, burung beo kecil itu bilang, ya dia yang memberikan kunci itu kepada penjahat itu. Bagaimana kamu tahu? Kenapa? Kebocoran mulut. Bukan aku. Kok? Hanya berdasarkan kata-katanya saja, dia ingin aku mengaku. Kalau begitu, aku akan bilang, burung beo ini memberitahuku bahwa kalian semua sengaja menjebakku. Baiklah. Berani-beraninya mencemarkan nama baikku. Tunggu saja, aku akan mematukmu sampai mati. Hei, burung sialan! Pergi sana. Hahaha. Burung sialan. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan... Aduh! Masih berani mengancamku. Aku bakal buang air besar di atas kepalamu. Kamu nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Astaga! Sayangku, semua ini salah. Aku kasih tahu kalian ya, soal kalian menjebak aku. Pasti akan aku laporkan apa adanya, kalian akan menanggung akibatnya. Masih saja tidak mau mengaku. Kalau begitu, aku akan memukulmu sampai kamu mengaku. Itulah yang aku tunggu-tunggu. Apa yang kalian mau? Memukul orang itu melanggar hukum. Kalian tahu kan kalau itu melanggar hukum? Apa yang mau kalian lakukan? Bagaimana, Pak Chu? Apakah memang benar seperti yang kita duga bahwa mereka sama sekali tidak memiliki bukti yang menunjukkan kamu yang kehilangan kuncinya? Dasar perempuan, apa yang kamu omongin sih? Kunci apa? Aku sama sekali tidak tahu. Kamu ngomong apa sih? Bukankah kamu yang bilang begitu? Serahkan kuncinya. Diam. Baiklah. Tadi aku lagi bingung cari buktinya. Nah, ini buktinya sudah datang. Terima kasih ya. Kami dengar semua yang kamu katakan. Apa-apaan? Kesalahpahaman, semuanya kesalahpahaman. Saat itu aku takut kalian akan merebut prestasiku. Jadi aku jadi kesal. Lalu aku cari masalah sama Joje. Siapa sangka kuncinya jatuh di sana? Benar kan? Ternyata begitu. Untungnya kemarin aku tidak langsung memberikan kunci itu kepada Joje. Dan sekarang aku bersikeras bahwa aku yang tidak sengaja menjatuhkannya. Jadi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Binar. Lagi pula, kamu kan kapten tim kedua kita yang terhormat. Mana mungkin membiarkan seorang pembunuh lolos. Benar. Captain Fu memang mengerti aku. Tapi, soal kunci yang hilang ini, hitung-hitungan ini, harus kita selesaikan dengan baik. Kalian mau menghitungnya seperti apa? Kalian... Masih diam saja. Pukul aku. Captain Fu, beneran dipukul ya? Kalian berani. Berbicara omong kosong, kalian sendiri yang membiarkan tersangka kabur, tapi malah menyalahkan kami. Bisakah kita menoleransi ini?
Buang keluar. Jangan kotori wilayah pasukan pengawal kami. Kalian berani? Aku kan setidaknya Kapten Regu kedua. Tenang saja. Sebentar lagi, kamu bukan lagi. Mengenai kejadian hari ini, aku sudah memerintahkan agar dilaporkan, dan sebentar lagi, surat pemecatanmu akan segera diterbitkan. Buang keluar. Fu Mingchuan, tunggu saja aku... Kamu membiarkannya pergi begitu saja. Kamu pikir aku mau begitu? Kalau dia bersikeras bahwa kunci itu miliknya dan hilang secara tidak sengaja, paling-paling dia hanya akan dihukum karena kelalaian. Paman ketiga, demi menghormati almarhum paman saya, lebih baik kita biarkan saja. Sebenarnya saat ayah masih hidup, mereka cukup baik padaku. Tapi setelah ayah meninggal, mereka berebut harta warisan yang ditinggalkan ayah. Kita sama sekali tidak mendapat apa-apa. Hari ini kita sudah memberinya pelajaran yang keras. Ya sudah, dia beruntung. Yao Yao tidak mengalami apa-apa. Kalau tidak, Dengan kemampuanmu yang payah itu, kalau hari ini aku dan kakak kedua tidak ada di sana, kamu yang bakal dipukuli. Kami, pasukan pengawal, tidak menerima orang lemah. Paman ketiga, sepertinya kamu dianggap remeh. kalian tidak bisa menghormati Yao Yao sedikit pun. Berikan aku sedikit muka. Karen Banget. Kapan kamu, si rambut hijau ini? Kembali ke warna aslinya. Itu mustahil. Aku ingin setiap saat mengingatkan diriku akan pelajaran ini. Dan juga, kalau rambutmu hijau, jangan sampai kamu mengkhianatiku. Yao Yao, pelan-pelan. Paman sesana bela dirimu sangat mengesankan. Apa-apaan ini? Dulu, Seni bela diri pamanku bisa dibilang selalu ramai pengunjung. Para murid berdatangan tanpa henti. memang benar, dulu di sekolah bela diri pamanmu. Kalau soal kemampuan, kalau bilang nomor 2, tak ada yang berani bilang nomor 1. Namun justru karena itulah orang-orang terus-menerus datang untuk menantang. Akhirnya, Pamanmu, hari ini aku meminta kamu membawa kami ke sini hanya untuk mengembalikan kejayaan sekolah bela diri ini. Maksudmu, Yao Yao bilang bahwa setelah kamu pulih kali ini, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengalahkan semua orang. Semuanya. Permintaan Yao Yao yang sesederhana ini, kamu tidak mungkin menolaknya, kan? kamu masih mikir apa? Aku nggak bisa terima ini. Apa kamu bisa? tapi, dulu aku memang bukan lawan mereka. Paman, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Di hati Yao Yao, Paman adalah yang paling hebat. Tunggu saja, Paman akan berlatih beberapa hari lagi. Paman pasti akan memberikan penjelasan yang sempurna kepada Yao Yao. Kalah dalam pertarungan. Sudah lama tidak bertemu ya. Hahaha. Kalah dalam pertarungan. Sudah lama tidak bertemu. Kalian lagi. Siapa mereka sih? Mereka adalah orang-orang yang dulu mencelakakan pamanmu. Kalau ngomongin hal ini, aku jadi marah. Aturan dalam pertarungan, lalu hanya sampai di situ saja. Setelah mengalahkan pamanmu, mereka bahkan mematahkan kedua kakinya. Mereka tidak tahan melihat pamanmu dulu begitu berjaya. Mereka ingin memanfaatkan dalih tantangan ini. Menghancurkan pamanmu. Mereka sungguh keji. Ayah, mengapa kamu tidak mencari orang untuk memberi pelajaran kepada mereka? Tidak ada cara. Seni bela diri punya aturannya sendiri. Pamanmu. Karena sudah berjanji pada orang lain untuk menantang dojo. Orang lain tidak boleh ikut campur. Bahkan jika kita tahu, mereka sengaja mematahkan kaki paman, kita hanya bisa berkata, mereka tidak menghormati etika bela diri.
Paman, jangan takut. Yao Yao pasti akan melindungimu. Ternyata kakimu sudah sembuh. Melihatmu seperti ini, sepertinya kamu sudah begitu cepat melupakan pelajaran yang dulu. Bagaimana kalau begini? Hari ini aku akan mengajari kamu lagi. Kamu mau dengar nasihat atau tidak? Kakakku baru saja sembuh. Kalau kalian mau menantang, tunggu dulu ya. Belum bertarung saja sudah takut. Pantas saja kamu pernah kalah dariku. Memang cuma segitu saja kemampuannya. Nggak perlu bertarung juga. Fu Shenyan, bagaimana kalau begini? Kamu berlututlah, sujudlah kepadaku dan akui kekalahanmu. Lalu serahkan sasana ini padaku. Aku akan mengampunimu. Benar, bos kita sudah bilang, nanti tempat ini akan diubah jadi toilet. Siapapun boleh buang air di sini. Kalian setuju, kan? Kukup. Jangan keterlaluan. Fu Jinhuai, menggunakan kekuasaanmu untuk menekan aku tidak akan berguna. Di dunia bela diri kita, kamu harus memilih, menerima tantang atau berlutut dan mengakui kekalahan. Si Kimpat, jangan memaksakan diri. Kalau benar-benar bertarung, mereka mungkin akan bertindak seperti dulu. Bermain kasar. Lalu apakah itu berarti benar-benar harus berlutut dan meminta maaf kepada mereka, bahkan menyerahkan sekolah bela diri ini kepada mereka? Tidak, aku tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Kalau memang tidak bisa, kakak kedua saya yang akan turun tangan. Kamu yang turun tangan. Ya, kamu Dengar baik-baik, yang dia maksud adalah kakak keduanya. kakak keduanya, bukankah itu aku? Iya, kita satu keluarga. Siapapun yang turun tangan sama saja. Aku cuma punya satu permintaan. Cukup hajar mereka sampai tak berdaya. Wah, kamu ini mau mendorong aku ke depan dulu ya? Aku bakal menghajarmu dulu. Lo, ayo kemari. Kalau kamu punya tenaga segitu, mending langsung hajar mereka saja. Satu hal dulu, jangan pukul wajah, ya. Apa gunanya kalau aku memukul mereka? Nanti. Rintangan di hati. Si keempat itu malah makin sulit dilewati. Dan situasinya bakal makin parah. Benar juga. Itulah yang aku maksud. Kak dua, kenapa membiarkan orang mati tanpa menolong? Hanya orang yang membuatnya yang bisa mengatasinya. Kita lihat saja bagaimana keputusannya. Berisik sekali, sisi yang bolong aja kucing nggak bisa tidur. Kan cuma perkelahian, ya sudah, berkelahi saja. Apa yang perlu ditakuti? Mereka kan nggak sekuat itu. Kalau saja aku nggak main curang waktu itu. Pasti kalah pasti. Kenapa anak ini menatapku? Kan nggak mungkin aku seekor kucing harus membantu kalian bertarung. Sepertinya bukan tidak mungkin juga. Aku kan kucing Tabby, tak terkalahkan di seluruh dunia. Biarkan aku naik, aku akan mencakar-cakar dia sampai mati. Sudah diputuskan belum? Kalian mau menyerah? Atau aku yang bakal memaksa kalian menyerah? Paman, kita bertarung. Aku mau bertarung denganmu. Itu kata-katamu sendiri, jadi hari ini, aku tidak hanya akan melumpuhkan kedua kakimu, tapi kedua tanganmu juga tidak akan kulewatkan. Benar-benar akan bertarung, ya. Kalau Yaoya sudah bilang begitu, pasti nggak ada masalah. Paman kedua, paman ketiga, jangan khawatir. Paman muda pasti bisa menang. Benar. Semua yang telah hilang ini kali ini akan kurebut kembali semuanya. Si Kimpat, kamu terlalu kekanak-kanakan. Meskipun aku tidak percaya padamu, tapi aku percaya pada Yao Yao. Kalau begitu, mari kita ikuti aturan lama. Minum 1 gelas sebagai tanda penghormatan. Kakak, semuanya sudah siap, sama seperti sebelumnya. Aku kira ada trik baru, tapi ternyata masih trik mencampur racun ke dalam minuman itu lagi. Trik memalukan seperti itu masih dipakai 2 kali. Aku benar-benar meremehkanmu. Menambahkan obat ke minuman. Tak heran kalau terakhir kali bisa mengalahkan paman muda. Ternyata begitulah caranya. Bahkan dengan dalih muluk-muluk, katanya biar orang lain tenang, bisa pilih sendiri. Apa yang perlu dipilih? Hanya yang di sebelah kiri yang belum diberi racun. Kenapa anak ini melirikku lagi? Apa dia menyadari keistimewaan kucing ini? Baiklah, karena kamu punya selera yang bagus, aku akan pergi sekarang. Menumpahkan semua minuman yang sudah diberi racun.
Bagaimana caranya aku menukar kedua mangkuk itu tanpa ketahuan? Hah, Apa-apaan kode rahasia ini? hahaha. Belum pernah dengar. Sepertinya IQ Paman 3. Ada apa di wajahku? Ada apa? Belum mulai bertarung, sudah bertengkar di dalam tim. Mungkinkah dia takut, jadi sengaja menunda-nunda waktu? Paman kedua memang lebih pintar. Enggak, kok anak ini tahu ya? Ternyata aku udah sedap. Siapa yang takut pada kalian? Paman, aku sudah memilihkan minuman untukmu. Setelah meminumnya, pasti harus memukul mereka sampai menangis pulang mencari ibu. Paman, percayalah pada Yao Yao. Paman, minumlah mangkuk ini. Oh tidak, aku akan minum mangkuk ini. Hampir saja aku tertipu oleh bocah nakal ini. Apa salahnya kalau aku biarkan kalian memilih dulu? Tetap saja kalian terjebak dalam tipuanku. Ayo. Kenapa tiba-tiba menendangku begitu? Karena kalian bikin kita kesal. Apa maksudnya? Bodoh banget. Aku nggak percaya. Sinyal tadi kan hilang muncul. Kalian bisa mengerti. Kami mengerti. Gak apa-apa, Paman San. Kamu cuma agak bodoh, gak masalah. Omong kosong, kamu yang bodoh. Seluruh keluargamu juga bodoh. Kalau kamu ngomong lagi, aku bakal lempar kamu ke atas sana buat dipukuli. Kamu baik-baik saja, kakak. Demi keselamatanku, lebih baik aku diam saja. Pasti, terakhir kali dia yang membuat kaki si keempat lumpuh. Begini dari manapun dilihatnya, sepertinya si keempat yang lebih hebat. Sebelum itu, Di depanku, dia masih berani mencoba menyakiti paman kecilku. Mimpi saja. Sekarang efek obatnya sudah mulai bekerja. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Ayo pukul aku, pukul aku. Ini pertama kalinya, aku mendengar ada orang yang mengajukan permintaan seperti itu. Nanti kamu akan sadar. Kamu nggak bisa mengangkat tanganmu, lalu aku akan menendangmu. Kakak, Gigiku. Ada apa ini? Bukankah kamu sudah minum obat? Anak kecil, kamu berani menjebakku? Kamu. Ayo, orang-orang pukul dia. Pukul sampai mati. Pukul seperti ini, seperti ini. bos tenang saja, serahkan pada kami. Paman, semangat. Kalau nggak mati, pukul sampai mati. Keponakan perempuanku yang imut ini. Sudah kalian berbuat seperti ini. Tenang saja. Wah. anak-anak tidak boleh menonton ini. Anak ini tangannya lebih kejam dari aku. Bajingan. Sekelompok orang tak berguna Fushenyan. Tunggu saja. Dendam ini tidak akan kubiarkan berlalu begitu saja. Bukan orang berakhlak. Kau memang bukan orang baik. Dengan memberi racun pada paman kecilku untuk memenangkan tantangan. Benar-benar orang jahat. Kamu ternyata tahu. Kamu pikir kalau tidak ada yang melihat, semuanya akan baik-baik saja? Aku bilang padamu,
Kucing kecil belang, aku melihatnya dengan jelas. Ayah, kita tidak boleh membiarkan penjahat ini lolos. Bagus sekali keluarga Jong. Berani-beraninya menggunakan cara seperti ini untuk menyakiti adikku. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian, keluarga Jong, sudah stamp. Yao Yao. Ayo kita pergi. Ikut ayah kembali ke kantor. Aku ayahmu ini akan berupaya sekuat tenaga untuk menyita harta keluarga Zong. Paman, biarkan mereka menjadi sasaran kemarahanmu. Ini bukan urusanku lagi. Aku juga Aku juga. Aku nggak bisa tinggal di sini. Kalau si keempat jadi gila dan memukuliku juga. Kalau begitu, habis deh. Kamu yang bikin aku harus duduk di kursi roda selama ini. Hari ini utang lama dan baru akan kita selesaikan sekaligus. Aku bisa menjelaskan. Coba jelaskan ke tinjuku. Selamat siang, Pak Fu. Ternyata Pak Fu membawa seorang anak ke kantor. Aku tidak salah lihat kan? Bukankah Pak Fu biasanya tidak tertarik pada wanita? Kenapa anaknya sudah sebesar ini? Fu Jinhuai. Kenapa dia tiba-tiba datang ke kantor? Tidak boleh, jangan sampai dia tahu. Hey, Pak Fu. Apa yang Anda lakukan di kantor saya? Ini, saya mau lihat dokumen tender. Bukankah lelang akan diadakan 2 hari lagi? Takut ada masalah. Atau kamu memang teliti? Tenang saja, setelah tender ini berhasil, saya akan mempromosikan Anda. Wah, terima kasih, Pak Fu. Kenapa ya? Aku merasa paman ini agak aneh. Sepertinya dia merasa bersalah. Keluar saja. Kenaikan jabatan. Fu Jinhuai, kali ini aku akan menginjakmu habis-habisan. Tunggu sebentar. Beritahu mereka. Rapati ruang rapat. Atau mungkin kakak yang akan menikmati kemewahan. Kantor ini terlalu bagus ya. Kakak, kapan kamu mau mensponsori tim pengawal kita? Mimpi saja. Tolong jaga Yao Yao dengan baik untukku. Aku pergi rapat. Ayah, kamu harus mengalahkan keluarga Zhang dengan habis-habisan. Seru banget. Globe. Kalian berempat malah bisa berbaring dengan nyaman. Rumah kita sudah dirampok, tapi kita tidak menyadarinya. Berbaringlah sebentar lagi. Lagi pula nanti kita nggak bisa berbaring lagi. Begitu orang tadi menyerahkan dokumen tender itu, keluarga Fu akan hancur. Entah nanti kemana aku si ikan ini akan pergi. Ikan mas kecil itu benar. Dia memang punya niat jahat. Puf puf. Kenapa dia bisa bergaul dengan Chunian? Yao Yao, hewan apa lagi yang memberitahumu kali ini? Ikan mas kecil di atas meja ayah. Paman kedua, paman ketiga. Ayo tangkap pengkhianatnya. Aduh, jangan bercanda. Ayah. Kenapa? Bukankah kamu bilang belum ketahuan? Kapan sih aku ketahuan? Padahal mereka jelas-jelas tidak melihatnya. Yao Yao, dengarkanlah penjelasan Bibi. Kami juga ingin membantu Pak Fu untuk memeriksa bawahan-bawahan beliau. Iya. Kami semua hanya ingin yang terbaik untukmu. Nggak usah dijelasin. Cepat lari. Aku bisa menjelaskannya. Coba jelaskan ke tinjuku.
Kamu ini kayak dirasuki si Kimpat ya? Kamu nggak bisa ngalahin orang yang jago bela diri. Apalagi dia akhirnya bisa membalas sedikit. Ajak dia. Ayo kita cari ayah. Bukan kalian astaga. Jangan dong. Kalian semua pulang saja. Ayah, kami sudah menangkap seorang pengkhianat. Tersangka tertangkap basah. Wang Yang, Dia memotret dokumen tendermu. Dia juga ingin bersekongkol dengan Chunian. Bukan. Kalau bukan karena Yao Yao, mereka mungkin sudah berhasil. Pak Fu. Jin Hui percayalah padaku. Itu Chunian. Chunian yang membujukku untuk melakukan ini. Aku hanya sesaat tersesat. Aku jadi percaya padanya dan menyetujui permintaan. Aduh, Wang Yang. Selama bertahun-tahun ini, apakah aku tidak baik padamu? Jin Hui. Anggap saja aku memohon padamu. Mengingat ikatan persaudaraan kita selama bertahun-tahun ini, tolong maafkan aku kali ini. Aku pasti tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Ayah, Jin Hui. Aku sudah tahu. Kamu tidak akan mengabaikan ikatan persaudaraan kita selama bertahun-tahun ini, kan? Saudara, Jin Hui. kakak kau ini benar-benar bodoh. Kakak. Ini nggak sesuai dengan karaktermu. Loh, kakak. Kamu juga sudah dirasuki oleh si Keempat. ayah terlihat keren banget pas memukul orang. Sekarang aku akhirnya tahu, kenapa kalian suka main tangan. Ada yang datang, buang dia keluar dari sini. Beritahu bagian hukum. Siapkan gugatan. Yao Yao. Lalu selanjutnya, kita harus menindak Chunian dan kawan-kawannya. Sudah berkali-kali diperingatkan, tapi tetap tidak berubah. Yao Yao, kita tidak boleh lagi bersikap lunak. benar sekali. Seharusnya sudah dilakukan sejak lama saat dia membebaskan Zhou Jie. Kalau tidak, berapa kali lagi kita akan digigit ular berbisa ini? Yao Yao selalu nurut sama ayah. Yao Yao, anak baik. Pak Fu, tolong maafkan kesalahan kami yang kecil ini. Kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami, ya? Benar? Benar? Kami pasti akan memperbaiki diri dan memulai hidup baru. Benar? Ayah dan ibu, kenapa kalian berlutut di depan anak ini? Cepat bangunlah. Diam. Pak Fu, lihatlah, Anda adalah ayah tiri Yao Yao. Kalau begitu, saya adalah paman dari Yao Yao. Kita adalah satu keluarga, Benar. Yao Yao, aku ini bibi Muho. Kamu tega melihat kami celaka. Asalkan kali ini kamu membiarkan nanti kalau kamu bilang ke timur, bibi pasti nggak akan ke barat. Sudah terlalu lama kita menguasai warisan yang ditinggalkan ayah Yao Yao. Kehidupan anakmu sudah cukup lama. Ayo, buang mereka ke pedesaan. Biarkan mereka tahu betul. Apa artinya menghidupi diri sendiri? Aku tidak akan pergi ke pedesaan manapun. Di sinilah rumahku. Jangan harap kalian bisa merebutnya. Barang-barang di rumahku. Kalau berani ngomong lagi, waspadalah, kalian bahkan tidak akan bisa kembali ke desa. Tidak berani. Sudah. Bawa pergi. Pak Fu, tolong beri kami kesempatan lagi. Pak Fu, tolong beri kami kesempatan lagi. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan. Yao Yao, sudah puas? Sudah lega ayah. Paman kedua dan paman ketiga memang hebat. Kalau begitu, ayo kita pulang. Paman, kapan kamu datang? 5 menit yang lalu. Ayo, Yao Yao. Kamu datang khusus untuk apa? Setelah kita selesaikan, kita langsung pulang saja. Untuk apa? Tentu saja untuk menjemput sayangku pulang. Yao Yao,
Lihat paman, apa kejutan yang sudah aku siapkan untukmu? Apa maksudmu sayangmu? Yao Yao itu sayangku. Omong kosong. Aku kan paman keduanya. Aku juga punya bagian. Kalian ini. Bukankah dia yang aku temukan? Kembalikan putriku.